mumpung masih baru live, aku sapa-sapa dulu ya. Jasmine yang baru bergabung, Nur, hai, Ismanto, Putro, apa kabar? Sehat, Put? Maaf kita izin ya hari Jumat kemarin. Coba tap-tap kasih tahu ke Lucy Wiryono. Melanie Ricardo is in the house yo, sudah hadir. Pagi semuanya, sehat dong, puji Tuhan, alhamdulillah. Coba tap-tap Lucy Wiryono. Ismanto lagi holiday sayang, lagi bawa bocil. Tessa, sapa ya, kalau jumpa pokoknya sapa. Kalau ketemu aku, ketemu Lucy dimanapun, kapanpun, pokoknya ingat sapa sebisa mungkin. Aku tuh kalau ketemu sama siapapun deh gitu ya, kalau aku lagi nggak rempong pasti selalu mau diajak foto, selalu mau diajak foto. Udah di dalam, mana nih Lucy-nya? Mana Lucy masih masak kali kak? Diana nyonya, tapi aku nggak bisa komen. Oh iya gimana? Wait, let me invite Lucy. Kenapa ya? Kenapa kak Australia? Kenapa nggak bisa komen? Wait ya guys, let Lucy. Is this Lucy? Okay, Lucy Wiryono invite. I cannot invite her. Wow, not on live. Okay guys, I'm gonna need your help. Aku mau invite Lucy, tapi tulisannya Lucy. Gua nggak bisa invite Lucy karena Lucy is not on live. Tuh bisa, oh bisa. Nah, mana tuh? Oh wait. Okay, let me check. Lucy Wiryono, please God. Nggak bisa, not on live. What the heck? Wiryono, nggak bisa. Oh God, sekarang bisa. Oh God, yes, invite. Cetak biru invite. Oke. Thank you. Yay. Selamat pagi. Horas mana buat itu? Ocep. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Kamil? Selamat pagi. Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah pada mandi belum sih? Gue belum mandi loh. Belum lah. Udah dong. Padahal yang di Jakarta waktu lebih pagi daripada kita yang lagi di Australia. Kita belum mandi berdua. Benar. Nyuci bahkan. Gue baru mau nyuci. Itu kan sama aja. Kerjaan mama ya, nyuci. Ya, liburan. Kita sapa dulu ya. Kasih tahu dulu Lus. Jadi kita mau ngapain Lus? Silakan. Jadi selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jadi hari ini tuh kita kan udah pernah bilang dari minggu lalu. Jadi sebetulnya hari ini rencananya antara jadi live nggak live. Karena tadinya gue emang mau ke luar kota, mau ke Blue Mountains tuh hari ini. Cuman berhubung anakku baru bangun, jadi ya udahlah Mel, kita live aja yuk gitu. Tadi kita mau berangkat pagi-pagi banget. Terus kita udah bilang juga ya Mel, waktu minggu lalu kita bilang tentang human design. Nah jadi kan teman-teman juga udah denger nih yang bergabung minggu lalu, human design itu apa sih? Ini bukan ramalan, bukan tarot gitu-gitu. Nanti Ocep akan jelasin. Nah teman kita yang di bawah ini bernama Bapak Ocep, ini mantan manajer aku. Jadi dia itu memperkenalkan human design pertama kali ke gue. Terus gue ceritalah ke Melanie dong, Mel, human design ini keren deh gitu. Kalau gue karena udah pernah pernah dilihat human design kayak apa, terus jadi gue minta tuh anak-anak juga, bahkan Mas Alfi juga gitu. Buat apa sebetulnya? Supaya paling penting kalau buat gue ya Cep adalah bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi cara untuk kita nyampein, terutama buat ibu-ibu nih penting banget. Anak-anak tuh gimana sih caranya supaya dia mau ngedengerin? Karena bukan hanya masalah otoritas bahwa ibu-ibu harus didengerin sama anaknya, nggak bisa kayak gitu ternyata, karena tiap anak itu beda cara penyampaiannya. Nah dilihat tuh gitu, gimana sih caranya supaya message kita itu bisa nyampe ke si anak-anak gitu kan ya Cep ya, kurang lebih kayak gitu. Nah tapi mungkin Melanie udah dibacain juga, cuman tadi Ocep nanya sama gue, Melanie udah baca belum? Gue bilang kayak Melanie mah nggak ngerti deh, Bo, lo aja yang ceritain kan gitu, karena gue aja bilang waktu gue juga nunjukin hasil gue ke Melanie kan Cep, terus gue juga kalau misalnya gue banyak yang nggak ngerti nih, misalnya gue lupa lagi, gue pasti akan nanya ke Ocep lagi nih, gue maksudnya gimana sih Cep gitu. Nah jadi
kalau teman-teman pengen, nanti bisa langsung follow aja Ocep. Dan Ocep tuh suka live juga, jadi cerita aja gitu. Yang diperlukan informasinya adalah tanggal lahir, tempat lahir, sama jamnya, gitu ya. Nah, Cep, tapi cerita dulu kali ya Mel, sebenarnya human design ini, Melani aja gitu, ini mistik-mistik apa, gimana bukan sih gitu. Apa sih sebenarnya human design kalau secara gampang supaya kita tuh ngerti, bukan ramalan kan? Bukan. Aku sebelum Ocep jelasin, aku Cep nanti boleh ya kali ya kita teman-teman yang lagi nonton, kalau kalian tuh pengen dibaca human design-nya, let's say kalau satu case ya, kalau nggak sama anak, kalau nggak sama pasangan, suami atau pasangan yang pacaran udah lama, kenapa sih saling sayang tapi berantem terus misalnya? Mungkin kan cara komunikasinya, approach-nya yang kurang tepat nih. Boleh. Kalau berempat tuh bisa nggak sih live, Bo? Bisa dong. Sampai 16 juga bisa, Mel. Oh itu mereka tuh bisa ya. Oke, yang mau bergabung nanti kalian bilang gini, guys, pokoknya nanti di akhir kalau yang pengen ngobrol sama Ocep dibacain tuh apa ya? Ya dibacain sih sebenarnya ya, desainnya nanti boleh kasih tahu, tapi siapin tanggal lahir aja. Tanggal lahir, kota, kota kelahiran, sama jamnya. Misalnya lu berapa, tanggal lahirnya berapa, kota kelahirannya di mana, sama pasangan lo, ngomong pasangan. Kalau anak ya sama anak lo. Pokoknya lo siapin dulu. Nanti lo tinggal bilang, gua ready, mau naik gitu ya. Hai Tika, tapi Cep sebelum lu start, apa bedanya human design ini sama cek kodam? Nah, lagi rame ya. Kalau kodam kan nggak bisa semua orang lihat, cuman ada orang-orang tertentu lihat. Kalau human design itu semua orang bisa baca, cuman masalah pengertiannya doang. Ya. Jadi aku ceritain dulu ya, namanya human design ini gue itu udah dari tahun 2017, 2016 sebenarnya udah mulai tahu gitu. Terus aku tuh coba gitu. Jadi cuman masa sih ya dari cuman tanggal lahir, jam lahir sama kota kelahiran itu bisa buat tahu karakter kita sendiri atau anak-anak kita gitu. Paling penting kan itu ya. Nah setelah saya riset selama 5 tahun Mel, jadi saya cobain sama anak-anak Mel. Ketahuan aku punya dua anak Mel. Jadi problem pertama adalah kalau kita nggak ngerti, yang namanya orang tua nggak ngerti sama anak-anaknya, yang pasti emosi. Ya, udah capek nyari duit segala macam, pulang ke rumah, anak kok kayaknya nggak nurut sama orang tua atau nggak ngerti. Nah, sampai akhirnya saya belajar gitu dengan human design ini atau dibacain blueprintnya tiap-tiap orang, itu bisa ketahuan sebenarnya ujung-ujungnya masalahnya kita harus ngerti gitu. Jadi tiap orang atau tiap jiwa itu punya cara belajar masing-masing atau punya kurikulum sendiri, Mel. Nggak sama setiap orang gitu. Even ketika saya juga neliti ada anak kembar dibacain, itu pun beda gitu. Ada bedanya, jadi beda di mekanis. Sementara kalau dilihat dari human design-nya atau dari blueprint-nya itu, yang aku bacain biasanya cuma ada 4, Mel. Yang pertama itu tipe. Tipe tuh ibarat kayak kita nonton film, role-nya sebagai apa. Ya, habis itu otoritas atau cara pengambilan keputusan. Tiap orang beda-beda, lebih sukanya sereknya pakai yang mana, dan itu bisa dipakai. Yang ketiga itu profil. Profil itu ibarat sifat. Di profil ini cuman ada 6, profilnya ada 6, tapi tiap orang punya 2 gitu. Sama yang terakhir, yang lebih bikin aku godek sebenarnya ya, kita bisa baca life purpose sebenarnya. Tema hidup. Life purpose itu tema life purpose itu tema hidup atau misi jiwa, ternyata ketahuan. Life purpose itu tujuan hidup atau misi jiwa? Misi jiwanya, wow. Untuk kebermanfaatan buat orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti ini, kita nggak perlu bingung. Ya. Nah, jadi dari sini bayangin Mel, aku punya anak dulu SMP ya ketika aku belajar ini ya, nggak punya percaya diri Mel. Terus aku ngerti, habis itu aku ngerti bahwa anak aku tuh punya profil 1. Singkat lah ya sebentar. Profil 1 ini adalah seorang investigator dan anak aku emang bener suka riset gitu. Nah, akhirnya sebagai orang tua, saya kasih tahu sama gurunya, nih anak aku tuh punya kelebihan ini loh, kelebihan apa? Dari masalah riset gitu. Tolong dibantuin buat cariin panggung. Jadi sebenarnya gini, anak-anak ini yang harus kita cari adalah kepercayaan diri mereka. Iya, betul. Ya, kalau nggak punya percaya diri, itu bener-bener nanti
beresin hidupnya panjang banget lah. Benar. Karena akan ke bawah sampai dewasa, nanti sampai istilahnya ada luka batin lah yang harus diselesaikan segala macem. Butuh proses. Sebenarnya nggak tahu blueprint itu nggak masalah, tapi sanggup nggak ngejalanin itu semua gitu. Kadang-kadang kitanya godek gitu semuanya karena kita nggak ngerti. Nah sebenarnya ujung-ujungnya adalah kita perlu mengerti doang. Termasuk sama pasangan, Mel. Kita sering berantem karena kita nggak ngerti gitu. Betul. Kalau udah ngerti, akhirnya timbullah yang sebuah nama yang namanya pemahaman gitu. Pemahaman akhirnya ya udahlah orangnya kayak gitu mau diapain. Jadi kita harus berusaha ngerti dulu, akhirnya kita damai gitu istilahnya. Nah, setelah anak aku dikasih tahu ke gurunya, tiba-tiba dimasukin di grup sekolah, dia ikut lomba esai, which is anak gua nggak pernah nulis sama sekali, nggak pernah nulis, nggak pernah ikutan lomba, dan ternyata setelah dia diajakin, dia ikutan, bisa juara 3, Mel. Wow. Kementerian, tingkatnya kementerian, perempuan dan anak itu. Juara 3, dan dari situ kepercayaan diri dia tumbuh. Wow. Yang paling penting buat orang tua adalah jadi less worry gitu. Jadi istilahnya sekarang dia udah berjalan sesuai dengan kepercayaan diri dia gitu. Aku tenang, tinggal ngarang-ngarain doang. Jadi intinya yang namanya orang tua, kalau menurut aku, jadi kita tuh membersamai mereka gitu, untuk mereka bertumbuh dan sama-sama belajar. Jadi udah kalau dulu masih pakai cara orang tua zaman VOC di mana fear itu language-nya, sekarang pakai love gitu. Oh, that's nice. Kalau dulu bahasa parenting, ya tuh angkatan gue sama Lucy, anak 90-an, ada tuh inget gak zaman dulu Arianggara? Ingat gak dulu? Iya. Yang meninggal digebukin bapaknya ya, apa mamanya ya, lupa ya. Iya. Tapi kayaknya memang parenting zaman dulu, walaupun tidak semua ya. Pukul tuh masih rame ya, banyak ya. Dan kita itu takut kepada ayah ibu kita. Tapi sekarang udah gak bisa gitu, Nek. Lu mau gebuk anak lo, yang ada anak lu berontak. Jadi bahasa aslinya sekarang cinta. Bukan takut lagi ya. Betul. Cep, tapi sebenarnya gini, apa bedanya? Kan kita juga, gue yakin banget nih ya, yang nonton tuh suka lihat Sio lah, zodiak lah, segala macam. Nah ini bedanya apa supaya lebih spesifik? Karena kan kalau misalnya kita lihat kayak zodiak deh gitu, oh Capricorn gini, Virgo gini, Taurus gini, gitu, Sagittarius gini. Tapi itu kan general banget. Terus ada orang yang lebih kayaknya kita lihat Sio aja Sio. Nah tapi kalau human design ini apa sih bedanya sama yang kayak gitu? Oke, basicnya sama sih. Basicnya itu tetap dari astrologi ini. Jadi si baca blueprint ini berdasarkan dari ilmu falak sebenarnya, dengan gabungan ilmu-ilmu lainnya. Ada psikologi atau apa. Nah, si penemunya ini namanya Alan Krakauer. Dia udah meninggal sekarang. Dia punya julukan Rauruhu namanya. Nah, dia dapat ilmu ini tuh dapat wangsit di Ibiza. Orang lain dugem, dia nulis. Di Ibiza? Iya, di Ibiza. Dia trans selama 8 hari, 7 sampai 8 hari lah. Buat nulis ini semua, Mel. Jadi ternyata dari konstelasi planet ketika kita dilahirkan itu menyumbang 64 strand DNA kita akan seperti apa sebenarnya kayak gitu. Makanya tiap orang beda-beda. Nah, yang mempengaruhi ada sebuah energi namanya neutrino. Neutrino ini udah dicari sama ilmuwan dari tahun 82 udah ada. Nah, neutrino ini yang mempengaruhi perkembangan janin sampai janinnya lahir. Mau itu sesar, mau itu normal, yang penting begitu brojol ya udah tanggal lahir. Jam lahirnya jam segitu. Oh gitu. Nah, kalau MBTI itu, ini tadi Putra juga tanya, kalau MBTI kan ada ISTPA, ada INFJ segala macam. Itu beda lagi kan? Itu personality. Iya. Oke. Kalau ini ya lebih ke sebenarnya gini, sebagai orang tua atau siapapun kan di semua agama manapun kita disuruh mengenal diri sendiri, bener nggak? Ya, betul. Ya. Nah, pertanyaannya mengenal diri sendiri mulainya dari mana? Startnya dari mana? Kadang-kadang kita juga kagak ngerti sama diri kita sendiri, bener nggak? Melani dong, coba dong. Oke, let's start. Guys, sebelum kita mulai, tap-tap layar dong supaya di-share live-nya ke teman-teman yang lain. Karena menurut gue nih apa yang Ocep bagiin cetak biru buat anak-anak, untuk keluarga, untuk kita tuh bagus banget. Karena bener ya, kalau kita sebagai orang tua yang dititipin tanggung jawab sama Tuhan ada anak-anak, kita aja masih ribet sama diri kita sendiri, which is sebetulnya ya very common ya, namanya manusia ya. Gak ada tuh yang I solve my problem and then I'm gonna live happily ever after. Itu namanya dongeng say. Sayang, bener gak? Ya,
nggak ada yang begitu. Problem akan selalu ada sepanjang lu bernafas. Cuma kan saat kita parents nggak bisa kita ngurul sama masalah diri kita doang gitu loh. Yes, betul. We need to know ourselves. Gimana nih caranya? Bahkan orang tua suka bilang fake it until you make it. Di depan anak nggak bisa tuh yang lu masih pusing, rusing sama masalah lu gitu ya kan? Nah, karena nyampe ke anaknya juga nanti. Bener banget tuh. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nanti dibacakan lah ya human design-nya sama Ocep, boleh siapin. Tadi Lucy udah bilang apa aja Lus? Tanggal lahir, kota lahir, sama jam lahir. Ya, Gitu. Kalau misalnya nggak kebagian di sini, Ocep sering live, jadi follow aja gitu kan. Jadi Ocep sering live, dia juga sering tuh pada share di situ. Cuman kan kalau informasinya Melanie, emang gue japri langsung ke Ocep, jadi nggak akan kita buka di sini informasinya Melanie. Nanti mungkin kalau mau DM atau message langsung ke Ocep juga boleh, kalau kalian juga nggak nyaman untuk mau dibacainnya secara live gitu, boleh juga ya Cep. Tapi gue penasaran sama Melanie, bener apa enggak, coba. Kita cek ya. Kita cek ya. Ocep akan membacakan gue karakter Izin gue. ya. Gue sama siapa dulu nih Cep? Gue sama anak Chloe Kares atau sama Enggak, lu sendiri aja dulu, sendiri masing-masing aja. Nanti. Jadi kalau family ntar sebenarnya kalau aku kan udah baca lebih dari 1.000 orang sekarang nih. Termasuk gue juga bikin buku gitu, akhirnya setelah 5 tahun tuh gue bikin buku. Kenapanya itu ada di live purpose sebenarnya, itu harus gue jalanin gitu. Nah, termasuk setelah gue bacain punya lu nih, maksudnya gue udah bikin analisanya segala macam, ini menarik sih. Jadi ntar banyak akan terjawab kenapa. Karena human design ini bisa ngejawab kenapa soalnya. Dibandingin sama Pace ya. Tadi ada yang nanya Pace. Kalau Pace itu lebih ke unsur segala macam, cocoknya di mana segala macam. Kalau ini buat aku lebih praktikal. Karena bener-bener bisa jadi pegangan, paling nggak panduan supaya kita kenal diri sendiri atau anak-anak kita atau pasangan kita tuh bisa banget. Tuh kan. Karena udah gue praktekin. Baik Pak Ocep, bacakan dulu kalau bukan kodam ya, ini bukan baca kodam. Bukan. Desain, blueprint manusia, bukan kodam. Ini berdasarkan dari konstelasi planet, bulan, matahari. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya Melanie mau dibacain buat Chloe sama Courage kan udah ada juga infonya. Tapi nanti lu japri aja ya kan, misalnya satu sesi keluarga ya nggak sih Cep gitu ya? Bisa. Boleh gitu. tuh. Oke, gue dulu deh. Oke, ini. Oke, tipe Melanie itu adalah jadi dari tipenya Melanie ini punya tipe seorang proyektor. Ya. Apa itu? Proyektor. Proyektor itu apa? Proyektor itu adalah satu tipe di mana orangnya nggak enakan selalu sungkan. Itu ciri khas. Ya. Jadi kalau misalnya waktu di sekolah nih, Melanie itu selalu menunggu undangan untuk diundang ke depan kelas. Bukan yang ngasong-ngasong saya mau ke depan, enggak. Tapi kalau diundang saya maju gitu. Tapi kalau enggak saya diem aja. Nah, ciri khasnya lagi, energi nggak terlalu banyak, Mel. Dalam artian gini, nggak bisa multitasking banyak-banyak, kecapean pasti. Ya. Tapi orang-orang proyektor ini dia punya kelebihan di cara sudut pandang. Jadi ketika dia punya sudut pandang itu tiap orang pasti beda-beda, dia bisa menempatkan dirinya. Itu kelebihannya orang-orang proyektor. Nah, habis itu temennya banyak, Mel. Banget. Karena orang-orang proyektor ini suka banget ngurusin yang namanya manusia lain. Itu dari iya. Iya, suka ngurusin hidup orang lain dan gue yakin ketika temannya banyak, teman yang curhat tuh segudang. Teman yang curhat segudang. Tapi dia akan bingung sendiri ketika mau curhat. Gue mau curhat sama siapa nih? Teman gue masalahnya banyak banget. Nah, belum lagi ada satu hal lagi. Bener lagi. Iya. Psikolog. Iya, karena nggak tahu tempat curhatnya di mana, temennya habis. Gitu. Ya. Nah, udah gitu, kebiasaannya adalah karena nggak enakan selalu sungkan ini, biasanya suka dimanfaatin teman-temannya. Ya. Dimanfaatin kenapa? Kalau dipinjemin duit gak pernah balik, dipinjemin barang juga gak pernah balik gitu. Karena nagihnya juga nggak enak. Ngerti kan jadinya? Why-nya. Buka satu-satu. Oke ya. Itu dari tipe aja udah menguak sebanyak itu ya. Nah, dari cara pengambilan keputusan. Nah, kalau ngambil keputusan atau otoritasnya itu berdasarkan dari emosional, dari solar plexus, dari cakra solar plexus. Nah, dari emosional ini, kalau ngambil keputusan, lu banyak mikir, Mel.
Iya. Pertimbangannya banyak, jadi nggak pernah bisa cepet. Nah kadang-kadang kalau orang tua yang punya anak yang punya cara pengambilan keputusannya emosional ini suka nggak sabar, kamu tuh kayak gini-gini aja lama, tapi emang karakternya gitu. Ya, Dia harus ya. berpikir dulu, emosinya stabil dulu, tenang dulu, baru keputusannya nggak salah. Ya, ya, that's true. Kadang-kadang orang tua salah gitu kan, wah kamu buru-buru cepet gini-gini, nggak bisa, emang dia karakternya gitu. Ya. Lebih Ribet, preferensinya kayak mau gitu. mau beli sepatu aja warna apa aja itu ribet diliatin. Iya. Gitu. Ya, ya, ya. Kalau buru-buru biasanya salah, aduh gue nyesel pasti gitu. Asal jangan salah suami ya, salah pilih ya. Coy, Nggak bisa diretur. nggak ada retur ya, say. Ya, Oke. gitu ya. Nah, sementara dari profil Kak Melani itu ada 6 sama 2. 6 ini role model, Kak. Dan rata-rata orang-orang yang jadi tampil ke halayak banyak ini tipenya tipe 6, role model. Jadi orang-orang role model ini suka harus jadi contoh buat orang lain. Ya. Makanya suka baper dulu. Kalau diomongin orang baper gitu. Karena nggak boleh kelihatan jelek gitu. Jadi citra diri itu penting banget kalau buat anak-anak role model gitu. Karena kalau misalnya nggak bagus, itu kayaknya aku tuh nggak menampilkan yang terbaik dari diri aku gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau pengen tahu kenapa kayak artis itu ya begitu, nggak boleh kelihatan jelek. Nah ujung-ujungnya gara-gara si profilnya role model. Ya, ya. Nah orang-orang role model ini nggak pernah bisa dikasih tahu sama orang lain atau dibanding-bandingin, ngamuk dia. Nah kan, Si paling tahu ya, say. Si paling bijak ya, say. Pokoknya nggak pernah bisa dikasih tahu. Tapi aku punya cara nih kalau ngobrol sama orang-orang role model. Karena anakku juga punya profil 6, jadi aku ngerti banget setelah riset 5 tahun. Mereka senang banget berpikir dengan otaknya sendiri. Jadi kalau mau komunikasi sama Melani itu mendingan gampang aja gitu, tinggal Mel, menurut kamu kalau gini-gini gimana? Udah biar dia mikir aja, nggak usah gue yang mikir gitu. Dia seneng banget. Bener nggak? Kalau ada yang ngomong gitu, lu suruh mikir, lu lebih bahagia kan? Dibandingin gue di drive untuk mendingan lo ini deh. Iya, Gitu, ya. iya. Itu karakter dari si profil 6-nya. Nah, sementara di profil 2-nya itu hermit. Hermit itu kayak pertapa, Mel. Hermit. bukan kermit ya, hermit. Hermit. Kodok dong. Iya. Nah, hermit ini kayak pertapa. Jadi entah kalau dia lagi capek banget atau lagi ngapa-ngapain, itu udah pasti dia pasti harus meluangkan waktunya untuk diri sendiri tanpa ada gangguan orang lain. Handphone mati, nggak bisa dicari, pokoknya lagi ngilang aja. Itu lagi masuk gua istilahnya. Jadi pertapa. Iya, iya. That's why gue kalau kemarin bilang sama Lucy kalau lagi nge-MC ke Bali butuh waktu seberapa jam kayak sehari kayak just having me time for myself supaya tetap waras gitu ya. Itu kebiasaan ternyata. Emang udah dari lahirnya, dari orok itu begitu, punya blueprintnya, punya cetak birunya. Wow. Ngerti kan akhirnya kan? Iya, Ya. iya. Nah, ditambah lagi nih masalah life purpose. Nah ini penting nih. Ya. Oke, life purpose-nya Melani itu di left angle cross of spirit. Jadi artinya tujuan Melani itu sepenuhnya merangkul kehidupan dan bergabung dengannya, sehingga kekuatan hidup bergerak melalui diri kamu tanpa hambat. What is that? Gua bacain. Semakin berlimpah perasaan Anda, semakin tinggi semangat Anda. Jadi pokoknya mood lu makin bagus, power lu makin gede sebenarnya untuk memotivasi orang lain. Jadi kalau lu nya gesrek, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika lu punya spirit yang tinggi, itu akan bisa memotivasi banyak orang di sana. Aku nggak mau jadi motivator. Aku nggak mau Ya. jadi motivator. Aku ribet memotivasi diriku sendiri. Nih ya, terus abis ini gini, Anda Melani memiliki bakat alami untuk berkolaborasi dengan orang lain dan mengenali apa yang produktif. Jadi spotting produktif atau enggak orangnya itu ketahuan, cepet gitu lo liatnya. Sehingga semakin tua dan bijak, semakin khusus Melani akan tahu siapa yang perlu saya kasih perhatian gitu, dan terlibat sama diri saya. Itu. That's true. Yeah.
Melanie akan merasakan kepuasan terbesar dalam hidup ketika ngerti bahwa gift yang dimiliki itu mengalir bebas dalam interaksi Melanie dengan orang lain. Ya, seneng banget lah berkolaborasi sama orang lain, terus melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, ini nih, Anda menemukan kekuatan magis tertentu ketika merangkul dan menyeimbangkan yang sakral dan suci, kekuatan hidup dan esensi roh, dengan bergerak melalui kehidupan dengan cara yang tidak dibatasi oleh kepercayaan atau tradisi yang dipegang secara universal. Jadi yang namanya norma itu kadang-kadang aku nggak serak sama agak norma-norma ini, kadang-kadang suka dilabrak gitu, untuk memberi motivasi sama orang lain. Oke. Kayaknya itu deh. Kayaknya. Nah, ini ada lagi. Nih, ada lagi. Melanie berada dalam posisi untuk menjernihkan banyak kekhawatiran bagi orang-orang, terutama yang melibatkan masalah keintiman dan kehidupan seksual mereka. Berarti gue tahu kerjaan gue tuh harusnya seksolog atau motivator, say. Atau motivasi seksual ya, Nek? Iya. Anda sering mengenali kualitas orang lain yang membuat mereka cocok satu sama lain, matchmaker. Iya, itu udah kebukti. Iya. Ya. Mengenali kualitas pada orang lain membuat mereka cocok satu sama lain atau tidak, dan Anda didorong untuk mencari secara mendalam pasangan jiwa yang merangkul Anda secara mental, fisik, emosional, dan spiritual. Jadi Anda terus-menerus mencari cara untuk dekat dengan banyak orang dalam hidup Anda, dan ini pada akhirnya mengarah kembali kepada keintiman dengan diri sendiri, serta menghabiskan waktu dengan mereka yang paling mencerminkan diri Anda. Anda dapat larut dalam cerita, ditransformasi oleh sifat bersemangat Anda melalui ekspresi dan koneksi yang mendalam. Ketika Anda terlibat dengan jalur misterius yang ditetapkan melalui mengikuti tipe dan cara pengambilan keputusan yang dimiliki, Anda akan menemukan pemenuhan terbesar dari semuanya, yaitu menyadari diri Anda sendiri. Right. Jadi sebenarnya kalau gue ambil ya, gue tuh emang people person ya. Yang connecting with another human, berkolaborasi, kayak kucuk-kucuk gue ngajak lu kita koleksi yuk, doing life. Jadi I love doing collaboration, I love connecting to people, I love to motivate people. Walaupun diri gue kadang-kadang tidak termotivasi ya, say, tapi kayaknya itu panggilan jiwa gue, bener gak sih? Iya, itu misi jiwa. Secara tidak langsung dari kita kecil sampai dewasa itu akan nge-shaping sebenarnya ke misi jiwa. Karena kalau kita udah ngerti diri sendiri, otomatis kita akan bisa bermanfaat buat orang lain, Mel. Gue tahu banget lah, maksudnya waktu kalian masih sama-sama jadi penyiar, struggle-nya lu kayak gimana, segala macam gue ngerti gitu. Makanya kenapa bisa di titik kayak gini sekarang, ya otomatis akan menjalankan si misi jiwa yang udah emang lu harus jalanin gitu, Mel. Iya. Ya, Wanus. Ini sebagai contoh, tadi kan Ocap bilang Melanie ini Melanie itu adalah projector, ya kan? Kalau gue itu generator, bener gak sih? Nah, nah sebenarnya ini yang kita pengen tunjukin ke teman-teman gitu yang lagi nonton sekarang. Cocok nggak cocok? Ini kan tadi Melanie udah dibaca ini gitu kan? Terus itu pertanyaan kita waktu itu ya, Mel, kok bisa ya gue sama Melanie yang beda karakter, kok bisa kita nyambung? Kok bisa kita tuh bahkan selama siaran bertahun-tahun kita nggak pernah berantem, ya kan? Kok bisa gitu? Apakah human design gue sebagai generator. Melanie sebagai proyektor ini nyambung atau gimana sih, Cap? Nah, soalnya kan ini penting banget supaya teman-teman yang nonton ini juga, berarti emang ternyata ketemu ya gitu. Makanya kita penting untuk tahu si human design. Gimana, Cap? Iya, sebenarnya gini, masalah lu cocok sama Melanie atau enggak bukan dari tipe sebenarnya. Jadi? Cuman masalahnya saling ngerti. Dari awal tuh udah saling ngertinya itu gitu, makanya nggak berantem. Apa mau dicari gitu, emang partner gua siaran gitu, paling enggak gua harus saling ngerti gitu satu sama lain. Nah itu pun sebenarnya dalam diri kita masing-masing punya kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita suka denial. Karena kita nggak ngerti diri sendiri, kita denial. Akhirnya berkompetisi satu sama lain. Nah, sebenarnya kalau kita ngerti,
ujung-ujungnya ya sama siapapun bisa bekerja sama gitu karena mengerti. Ocep, sorry deh, kan musik generator, gue proyektor karakternya, kan desainnya ya dari solonya gitu. Kalau proyektor sama proyektor itu cenderung bisa cocok atau justru malah sulit untuk bisa bersinergi? Ibaratnya yang penting kita ngerti pasangannya. Kalau misalnya suami lu misalnya proyektor gitu Mel ya, udah pasti proyektor ini pasti kayak ibarat lampu didatengin sama laron kalau malam-malam. Oh. Nah, lu kalau lu ngerti suami lu proyektor, ketika dia banyak cewek-cewek datang curhat segala macam, lu harus ngerti gitu. Ya itu proyektor begitu dimanapun, karena dia juga suka ngurusin orang lain. Nah, kalau udah ngerti gitu, mau diapain coba? Kalau cewek-cewek datang tuh proyektor, apa emang buaya darat? Gadun. Nanti lakinya gini, nggak bisa mah, aku tuh bukan buaya, aku tuh proyektor kalau kata aku. Nggak bisa apa cewek-cewek itu nggak ngertiin aku. Paling nggak ngerti dulu lah karakternya gitu. Kalau udah saling pengertian, jadi ngerti oh kenapa sih dia banyak banget kayak magnet banget gitu. Misalnya orang-orang datang sama dia mau cowok mau cewek sering curhat, ya emang magnetnya dari si tipenya itu. Terus apa lu? Kamu apa mission lagi yang bisa di-share apa lu kalau lu? Lupa apaan sih Cep? Gue lupa. Aduh, saya harus lihat kebetan dulu ya, sebentar. Saya buka kebetan dulu. Berarti memang gua tuh Spirit. berarti kita tuh akan ngerasa happy, kita akan menemukan joyful heart, kebahagiaan kita yang mungkin beda dengan kebahagiaan lo kerja dapat duit ya. Pada saat mungkin life mission lo itu terlaksana, accomplish gitu ya Luz. Makanya gue tuh kemarin bilang sama Lucy, kalau misalnya kayak specifically ya, gue tuh nggak tahu kenapa Luz, spesifik tuh kayaknya in my heart tuh kalau anak-anak yang sakit, nggak itu di TikTok, nggak itu di apa, kayaknya it always like memanggil gitu loh Luz. Dan gue tuh bisa kayak hati gue tuh heartbroken kalau ngeliat anak kecil, walaupun semua orang juga pasti gitu. Tapi kalau misalnya yang dewasa sedih juga. Tapi gue tuh selalu interested dengan misalnya anak-anak yang sakit, misalnya pengen bantuin apa sebisa kita gitu. Nah itu kan setelah kita kayak melakukan sesuatu untuk membantu mereka atau apapun deh to encourage them, tuh hati tuh kayak ada feeling mission accomplished gitu. Atau ada juga kan orang yang misalnya kayak kemarin gue podcast sama si bule yang ngebenerin jembatan. Iya. Kalau gue sih I wouldn't go there karena gue kayaknya nggak bisa hidup di village pergi langsung walaupun gue people person. Jadi emang ternyata Tuhan tuh memberikan panggilan dan misi jiwa tiap orang tuh beda-beda ya. Iya. Makanya lu suka sama orang yang sakit itu kan menaikkan spirit mereka bahwa dari kesakitan mereka lu masih punya harapan gitu. Iya, betul. Dan itu membuat lu blissful. Iya. Nah, tema hidup Lucy itu tentang penetration, Mel. Jadi Lucy ini penetration tuh bukan masalah buat di dalam kamar ya, bukan. Ya, penetration tuh Lucy tuh orang yang sangat bisa bergaul dengan golongan manapun. Wow. Dari mulai pejabat ya, sosialita sampai tukang parkir gitu, sampai ibu-ibu warteg mungkin dia bisa masuknya. Nah, kadang-kadang kan kita perlu jembatan nih untuk ngobrol sama pejabat atau sosialita atau apa. Nah, Lucy tuh di tengah-tengahnya itu dia bisa nyampein sesuatu. Makanya temennya Lucy juga banyak banget gitu. Pantesan sama si Rider ya Luz. Rider itu kalian cocok aja. Karena dia berpenetrasi saya. Iya. Jadi emang misi jiwanya gitu misi jiwanya Lucy ya emang harus menembus batasan itu bahwa dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dengan siapapun, dengan strata level apapun dia akan fasih gitu cara ngomongnya, cara bertutur kata. Ayo sadar gak kayak gitu? Ngomong aja emang yang gue inget tuh waktu itu Ocep pernah bilang jadi apa yang lo bilang lah pokoknya yang kebuka itu si plexusnya yang kebuka itu adalah emang dari cara bicara, cara berkomunikasi. Tapi emang ini yang kan gue pernah cerita sama lo ya Mel, waktu gue SD kalau terima rapot itu selalu ada catatan dan dimarahin sama gurunya. Terlalu banyak bicara di dalam kelas. Itu gue banget ya kan, mau dipindah ke depan meja guru juga tetap aja ngomong aja gitu. Itu akhirnya tapi kan waktu itu kenapa sih? Padahal gue suka banget ngomong dan udah ditegur berkali-kali, udah dimarahin berkali-kali, tetep aja begitu. Tapi ternyata kan memang akhirnya disitulah tujuannya gitu.
Kasihan Iya, iya. dulu kita tuh ya. Sama-sama, gue tuh sama Lucy sama ya. Kalau Lucy kan terlalu banyak bicara di dalam kelas. Kalau gue sama note-nya, kurangi berbicara di depan kelas. Berbicara di kelas, di dalam kelas. Tapi zaman dulu tuh orang tua tuh kita dimarahin kan. Jangan ngomong terus kalau di kelas, kurangin. Ngomong mulu, dengerin tuh guru gitu kan. Tapi kan ternyata berpuluh tahun setelah kejadian itu, kan kita nggak pernah sangka ya Bu, ternyata kemampuan berbicara si anak-anak ini yang akan mungkin menjadi sumber-sumber rezeki, sumber-sumber cuan, sumber-sumber mencari nafkah di masa depan gitu ya kan. Malah bisa jadi sumber kebahagiaan orang kan ternyata gitu. Kayak lo ketemu anak-anak yang sakit segala macam, lo ngasih motivasi ke mereka semangatnya juga naik, lo juga merasa fulfilled juga gitu ya kan. Jadi ternyata apa yang kalau kita nggak ngerti, balik lagi gitu kata Ocer, kalau kita nggak ngerti ya semua itu akan dilihat jadi sebagai sebuah hal yang nggak baik gitu, ya nggak sih? Ya sebenarnya ngerti nggak ngerti itu perjalanan lah ya. Ya. Makanya ketika kita dapat sebuah masalah atau kasus gitu ya, ujung-ujungnya kan kita belajar sesuatu. Ya, nah kalau nggak ngerti pun tetap diajarin. Ketika diajarin itu udah pasti orang-orang ini akan belajar juga gitu. Mau dibacain human design atau enggak pun akan belajar. Cuman prosesnya kan lama gitu. Iya. Ya. Dan sering lupa Harus juga sih. sakit hati dulu gitu. Harus bersusah-susah dulu. Apa iya apa bener. Belum duit udah dikeluarin buat ke psikolog atau ke psikiater gitu kan. Gara-gara tukang ngomel-ngomel. Nah kayak gitu. Nah, kebanyakan ini Mel, orang-orang yang dewasa ini kebanyakan banyak luka jiwa gara-gara warisan orang tua kita. Tapi aku nggak nyalahin ya, karena gini, orang tua kita pun nggak punya panduan kayak gini. Harus diapain anak-anak? Akhirnya mereka coba pakai cara yang mereka bisa, mendapat ilmu dari orang tuanya dulu. Jadi turun temurun nih. Nah, kebetulan nih, Kamel, di bawah ini nih ada namanya Medaren nih. Medaren ini Henry namanya. Dia suka nge-live ngurusin luka batin orang-orang nih. Orang yang pengen balik ke kesadarannya, dia biasanya nge-live malam tiap hari Senin. Diapain tuh? Diajak ngobrol biar tahu, biar ngerti. Kenapa why-nya akan dapat di live room-nya dia. Karena dia jago mapping. Oh iya. Ini ada namanya Medaren. Tuh yang ngasih gift paling banyak Medaren. Medar. Ajak masuk dong, ajak naik. Mana Medaren, coba tuh. Ya udah jambak aja. Jambak tuh. Tuh udah gua jambak ke Medaren. Medaren naik yuk, kalau nggak ngapa-ngapain. Kohen. Namanya siapa? Henry. Ko Henry. Ayo, Henry, di accept. Kohen naik. Kalau Dia tukang ngurusin orang-orang yang lagi mau balik ke kesadaran nih. Wow. Tapi kadang orang juga banyak yang. Hai, selamat pagi. Wow. Kohen, saya lebih tancap kayaknya Kohen ya. Halo. Hai Kohen, mana mukanya? Berisik nggak? Lagi di luar soalnya ngopi nih. Gak apa-apa Kohen, masih kedengeran kok. Salam kenal. Salam kenal. Juga Kohen. Iya, salam Jadi kenal. kamu ngapain kalau live Kohen? Oh, di live ya. Ya, biasalah. Jadi ini namanya tuh apa namanya? Jadi tempat pembuangan akhir emosi. TPE. Emosi. TPA. Tapi gini, kalau Kohen misalnya kurang kondusif, nggak apa-apa dikasih tahu sedikit. Nanti satu hari kalau Kohen nggak keberatan, kita live bareng Kohen deh. Jadi spesifik tuh, gitu loh. Kita Oh iya boleh. Ntar tinggal di schedulein aja. Oke. Kohen, tapi aku tanya dong sebentar. Boleh, monggo silakan. Lu kan tempat pembuangan akhir, orang cerita konsultasi sama lu, ya kan? Sama mirip lu sebenarnya sama gua. Kalau gua interview orang cerita, kan itu ngebuang ibaratnya segala sesuatu ke gue. Lu tuh kalau kayak gitu katanya ya, kita tuh harus bisa juga mampu membersihkan, to cleanse ourselves gitu kan. Tapi kalau enggak kan numpuk tuh cerita orang semuanya. Lu biasanya ngapain Kohen? Di awal sih memang sih pasti ya berat ya. Tapi along the way itu kita tuh akan mulai terkoneksi sama yang namanya tuh Ibu Bumi sama juga Bapak Angkasa gitu. Universe sama Mother Earth. Gitu loh. Jadi sebenarnya kayak contoh lah ya kayak apa yang
tadi diceritakan sama Mbak Melani itu kan sebenarnya proses bagaimana Mbak Melani itu lagi on the way transcendent gitu loh. Karena in the end of the day, kalau kita ngomong jiwa tuh urusannya soal koneksi itu aja gitu loh. Dan apa yang dilakukan sama Mbak Melani, baik disadari atau enggak, itu ujungnya itu udah bicara soal harus ada makna gitu. Kalau nggak ada makna itu kayaknya kurang gitu loh. Nah, jadi Mother Earth itu nanti akan membantu. Jadi grounding, olahraga, istirahat cukup, makan enak tuh boleh, penting lah ya. Tapi jangan yang terlalu over ya. Jangan kolesterol ya itu, kok. Ya, jadi kita tuh harus bisa juga treat ourselves gitu. Nah, itu yang terpenting. Nah, nanti dengan hadirnya kita itu perasaan happy, tenang itu dengan sendirinya luntur. Jadi nggak ada ritual khusus. Paling kalau udah berat-berat tuh ya paling nginjak ini aja, ke taman aja, duduk bentar gitu kan. Grounding ya. Grounding sama matahari, berjemur. Matahari. Nice. Itu udah paling powerful lah untuk merilis itu. Karena yang penting gini sih, yang penting jangan sampai dibawa masuk ke dalam diri gitu aja. Nah, itu kalau dulu kita mungkin ya, nanti coba Mbak Melani coba pikir. Di awal-awal tuh kita ingin banget bantu gitu, sampai kita tuh greget berusaha setengah mati. Nah, itu udah salah. Ujungnya pasti meaningless. Kenapa? Karena kita akan berpotensi mengorbankan diri gitu loh, demi orang gitu loh. Nah, ini udah esensinya, maknanya udah hilang di situ. Karena kita itu berusaha menjadi obat tuh buat orang yang nggak merasa sakit kadang-kadang gitu. Nah, ini ada yang harus dikoreksi sebenarnya di dalam diri. Kita berusaha menjadi obat kepada orang lain yang juga sebenarnya nggak sakit ya, tapi kita aja dia nggak merasa sakit. Iya. Dianya nggak merasa, Mel. Padahal sebenarnya sakit, tapi nggak merasa. Bener sakit. Belum sadar. Jadi kayak Kang Ocep ini kan hadir sebenarnya kan sebagai orang yang buka resep, tapi kalau dia nggak merasa sakit ya percuma gitu loh, mau resep sebagus apapun gitu. Iya, tapi gue seneng tuh tadi yang lo bilang, maksudnya tidak perlu ritual macam-macam ya, karena memang itu demi si jiwa ya. Karena kan ada jiwa yang kayak untuk lo seneng aja gitu untuk membantu orang sesuai dengan kemampuan lo ya, kayak lo dengan trauma childhood, Ocep dengan human design, itu kan memberikan joyful di hati kita, kebahagiaan itu dengan memberikan knowledge MotoGP-nya gitu. Tapi ternyata tidak dibutuhkan ritual yang aneh-aneh segala macam, just to go back pada Mother Earth dan apa tadi, ayah angkasa. Semesta, iya. Grounding dan matahari, itu aja. Makan enak. Iya, itu aja. Ya. Tapi yang pertama tuh yang paling benar tuh adalah self love dulu. Jadi kekuatan energi self love itu sebenarnya dia meng-create satu medan energi yang mampu memproteksi. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya iman. Begitu kita udah connect, begitu kita udah yakin ya sama Sang Pencipta, itu by default itu kita udah menghadirkan sebuah medan energi yang memproteksi loh, gitu loh. Nah, itu yang terpenting nomor satu. Kedua ya harus self love juga. Kadang-kadang kita terlalu ngoyo untuk hal-hal yang sebenarnya berlebihan lah. Nah, di situ harus punya kesadaran untuk bijaksini dulu sebelum bijaksana gitu. Kesini dulu baru kesana gitu ya, kok? Oh iya, jangan buru-buru kesana. Di sininya di bypass, wah repot itu, meaningless nanti. Jadi harus yes keluar sama yes ke dalam kalau kata Abu Marlo tuh gitu. Nah, itu dia tuh. Apa tuh? Ulang cek. Yes keluar sama yes ke dalam. Oke. Dan kadang-kadang kan banyak orang yang ini tidak mendeskripsikan pelayanan ya, maksudnya pelayanan keluar, everything. Tapi anak kita ibaratnya kurang perhatian. Jadi setuju.
sebelum kita menolong orang di luar, make sure bahwa yang jadi core, jadi inti apa yang Tuhan percayakan kita, diri sendiri ini badan. Lu gara-gara sibuk nolong orang, kesehatan lu terbengkalai, right gitu. Badan kita dulu dan keluarga kita dulu, and then baru prioritasnya keluar, bijak sini dulu baru bijaksana gitu ya. Prinsip kalau lagi pakai masker oksigen di pesawat aja, tolong diri sendiri dulu baru menolong orang lain, betul? Nah, itu paling bener. Setuju banget itu. Kalau nggak kitanya pingsan bisa nolongin yang lain juga deh. Iya. Kok, sorry gangguin. Kalau misalnya besok atau lusa nggak sibuk, nanti kabarin ya, kita set. Oh. Ya. Oh ya, boleh. Ntar DM-an aja lah. Oke. Siap. Selamat Oke. pagi. Ya, oke. Aku pamit ya. Thank you kok. Kopinya udah dingin ini. Thank you. Thank you Kang Ocep, Mbak Yes. Melani, Mbak Lucy, salam kenal. Bye. Cep. Nah, ya. Gimana Nah, kalau- nurunin beliau gimana? Tunggu, nurunin. Oke. Udah tenang sendiri dia. Oke. Kalau approach sama anak deh, parenting gitu. Itu juga kan salah satu yang bisa orang tua tuh biasanya sulit karena semua orang tua bilangnya kita tidak mendapatkan panduan walaupun banyak buku ya sekarang ya. Tapi kan Nggak susah, Mel. Jadi aku udah naikin beberapa orang koma segala macem. Jadi sebenarnya banyak masalahnya tuh anaknya nggak kenapa-napa, orang tuanya yang kenapa-napa. Wadaw. Maksudnya gimana? Jadi gini, anaknya nggak masalah, cuman orang tuanya tuh, anak saya tuh misalnya dia tuh pemalu, nggak bisa tampil, gini. Saya pengen. Jadi garis bawahnya saya pengen. Nah, kalau aku selalu tanya sama orang tuanya, yang pengen tuh anaknya atau kamu, ibunya atau bapaknya gitu. Terus akhirnya mereka rata-rata pada jawabnya, iya, gitu doang. Jadi kadang-kadang emang ya namanya, jadi kalau buat aku yang namanya anak itu adalah jiwa sendiri gitu. Kalau punya anak itu adalah tanggung jawab kita, bukan kepemilikan loh. Anak itu bukan kepemilikan, harus jadi apa? Bukan loh. Tertohok ya? Iya. Justru anak-anak ini adalah mereka punya jiwa sendiri, kita harus ngerti karakternya mereka karena mereka perlu orang yang udah lebih pengalaman, udah ada di dunia sebelum mereka. Makanya disebutnya anak ini guru agung karena orang tua nggak akan bisa jadi orang tua tanpa punya anak. Justru kita yang belajar dari anak-anak. Belajar apa? Bagus banget. Iya. Belajar apa? Belajar sabar. Pertama sabar dulu karena dia nggak ngerti, harus kita jelasin. Ya, benar. Soalnya gini, Cep, banyak banget kayak nggak usah orang tua lah gitu. Kalaupun misalnya nih ya, yang umurnya udah lebih banyak daripada yang muda-muda. Sekarang kan kita suka lihat ya, anak kecil tahu apa sih, belum tahu tuh rasanya nyicil. Nah itu. Cuman gue juga akhirnya sekarang punya kesadaran bahwa ya kan pengalaman hidupnya dia baru sampai segitu. Kalau kita udah punya pengalaman hidup, gue 46 tahun misalnya, Melani 43, ya udah ya emang kita udah pernah ngalamin. But kalau misalnya kan kemarin sempet rame tuh anak-anak SMA katanya lulus-lulusan mereka bikin hashtag we survive gitu. Yang tua-tua pada bilang, alah baru lulus SMA apa survive apaan sih, lo belum nyicil apa segala macam. Tapi kan buat mereka itu perjuangan yang masih pengalamannya segitu itu udah berat. Ya nggak apa-apa. Buat kita yang udah ngalamin segala macam, jangan kita akhirnya nilai menjudge. Belum ada apa-apa itu mah gitu ya. Emang baru segitu pengalamannya, ya kan? Jadi jangan. Tapi buat mereka itu adalah sebuah keberhasilan yang mereka bisa capai gitu. Karena yang namanya progres, yang namanya percaya diri, lu punya duit berapa triliun pun lu gak bisa beli percaya diri. Karena datangnya dari diri sendiri, dari inner gitu, bukan dari eksternal. Bener. Lus, kamu liatin jam ya? Aku nggak megang jam soalnya di sini. Jamnya di mana ya? Ya, 10 menit lagi, 10 menit. Cep, gue mau dong kalau secara general aja ya. Lu sekarang dapat datanya Chloe atau Courage nggak? Anak Ini gue bacain Chloe ya. Bacain Chloe ya. Chloe ini kebetulan anak gue ini baru saja kemarin sudah menjadi seorang perempuan. Ngerti kan? Oke. Memasuki fase masa mulai gadis. Artinya gue sebagai emaknya, anak kan sebagai guru agung kan, mengetes kesabaran kan, udah mulai ada hormon tuh Cep, ya dong. Oke, gini. Bacain coba. Oke, gue jelasin. Chloe ini punya tipenya manifestor generator, Mel. Kok
kok sama kayak anak Dia manifestor generator. Manifestor generator udah pasti anaknya energinya banyak banget. Oh. Ya. Energinya banyak banget. Nah, biasanya orang tua suka salah nih ngelihat anak gua aktif banget nih, terus disuruh tone down gitu. Padahal anak-anak manifestor generator ini harus ngabisin energinya karena energi paling banyak dari semua tipe itu adalah manifestor generator sama generator. Energi paling banyak karena mereka tipenya tipe pekerja. Ya. Kalau energinya sehari belum habis, itu pasti bisa begadang malam. Tidurnya larut malam, nggak bisa tidur. Itu pun gue dapat dari riset nih Mel. Jadi gue riset, gue tahu jadinya. Nah, sementara orang tua kita dulu itu menganjurkan kita tidur siang gitu. Ya, banyak orang tua pasti, anak harus tidur siang, ya suruh tidur siang. Anaknya nggak mau, diomelin, kamu harus tidur siang gini-gini. Padahal kalau ngerti karakternya generator sama manifestor generator, disuruh tidur siang, baterainya penuh lagi. Which is pasti tidurnya makin larut malam. Habis itu emaknya ngomel-ngomel ketika misalnya anaknya mau tidur malam. Nggak tidur malam nih. Kamu tidur dong, gini-gini, aku udah ngantuk. Sementara anaknya masih on. Nah, itu gara-gara dari tipe ini. Nah, udah gitu, orang-orang manifestor generator ini biasanya belajar sesuatu cepat, Mel. Iya. Dia pandai, tapi cepat bosen. Dia bosenan. Karena apa? Karena buat hidupnya, dalam hidupnya itu dia mencari tantangan. Jadi kalau belajar sesuatu, gini doang, aku pindah. Nah, makanya ketika orang tuanya ngerti, sebenarnya harus ada dimasukin sebuah pengetahuan. Kalau apa yang istilahnya segala sesuatu tuh kalau kamu udah berusaha apapun, ya beresin dulu lah, habis itu baru pindah. Kalau nggak suka bisa kasih ke orang lain, intinya gitu. Jadi biar dia biar belajar untuk beradaptasinya gitu. Jangan apa-apa bosan, aku bosan tinggal pindah. Dan udah pasti dari kecil pasti mainan pasti berantakan. Ya, atau ikut ekstrakurikuler bentar-bentar ini, besok baru 2 bulan 3 bulan pindah lagi ke yang mana gitu. Bosan gini doang. Nah, itu karakter. Nah, sampai dewasa aku ngeliatin kalau bacain orang-orang yang punya tipe manifestor generator kayak gitu, Mel. Jadi ada tipe teman gue nih. Teman gue dia pengen bisa bikin aplikasi gitu ya di Google Play gitu. Bikin aplikasi sampai mobilnya hilang, habis itu aplikasinya nggak dia jual juga, udah gitu aja. Cuman pengen ngebuktiin bahwa gue bisa, udah. Karena ngulik kan, di awal ngulik, pengen tahu, begitu udah tahu ya udah tinggalin, pindah lagi ke yang lain gitu. Nah, untuk cara pengambilan keputusan itu sama dirimu, jadi emosional juga, emosinya stabil dulu baru bisa ngambil keputusan. Makanya kalau udah ngerti gini jangan diburu-buru anaknya, kasih timeline aja. Ya, kadang-kadang suka kesel, kamu lama banget memilih sepatu aja, pada emaknya juga gitu. Oh, mulai pakai salsa, Iya. Nah, profil itu juga sama kayak lu, Mel. Profilnya 6 sama 2, jadi dia itu nggak bisa dipermalukan depan orang lain tuh nggak bisa. Nggak bisa dibanding-bandingin. Ya, kalau lu lagi ngomongin orang lain, pasti dia akan jadi si paling. Aku enggak, aku gini-gini loh, aku di sekolah, dia malah jadi dia gitu yang pengen dibahas. Karena mereka seneng banget disanjung, beneran. Iya. Kita appreciate apa. Nah, ketika cara ngobrol pun sama, Mel. Lu nggak perlu ngasih tahu, lu harus gini-gini, nggak perlu. Udah, menurut kamu gimana kalau kamu gini-gini, udah biar mikir. Kasih tahu gampang. Oke. Jadi mirip karakternya sama gue ya. Mirip. Siap. Kalau di profil 2-nya sama juga, lagi mager kadang-kadang emaknya nggak ngerti, dimarahin, kamu tuh bergaul dong gini-gini lah, dia lagi mager kayak lu juga gitu. Lagi butuh me time. Nah, kadang-kadang yang aku temuin, Mel, ketika ketemu sama orang-orang tua yang dibacain gitu ya, jadi sebenarnya anaknya nggak kenapa-napa, orang tuanya, anak saya tuh nggak bisa dibilangin gini-gini, ya gimana? Atau misalnya saya tuh sering marahin anak saya karena gini-gini. Ya anaknya profil 6 gitu, ibarat lu punya anak artis, ya udah perlakuin kayak artis gitu. Ngapain lu berdebat lagi? Kalau orangnya nggak bisa kasih tahu ya udah, bikin aja, emang dia doyan mikir, kasih aja dia mikir gitu. Nggak usah susah gitu. Oke. Ngerti. Ya. Ini menarik ya, kayaknya boleh juga nih Ocep reguler gitu ya, tampil di ML. Seru. Nanti minggu depan kita ajak Ocep lagi. Jadi kalau ini kan sekarang gue. Cep, terakhir live missionnya Chloe apa tuh, Cep? Missionnya, ya life purpose-nya. Dia refinement.
Apa itu? Jadi dia itu harus menghadirkan sebuah kedamaian ke dalam dunia yang berantakan dan ceroboh. Jadi kan dalam dunia ini messy kan, berantakan. Nah dia tuh sukanya yang tertata gitu. Dia suka ngelihat. Jadi Chloe ini sangat memperhatikan lingkungan di sekitarnya dan melalui ketajaman batinnya Chloe terhadap keindahan dan kreativitas, Chloe akan merasa memiliki dorongan untuk menyegarkan, menyelaraskan dan menciptakan kondisi yang baik ini dimanapun. Jadi dia nggak suka berantakan gitu. That's quite heavy loh. Karena tapi lu nggak perlu khawatir karena dia pasti punya caranya. Kayak lu juga bikin spirit orang lain itu nggak semua orang bisa. Jadi emang punya dia doang gitu. Terus kalau dibilangin di sini, ketika Chloe merasa memiliki ketenangan dan kepastian dalam diri, sensitivitas batin serta kreativitas Chloe dengan mudah akan memperkaya lingkungan di sekitar Anda. Jadi contohnya lah ya, kan kadang-kadang rumah berantakan, nggak enak dilihat, mungkin ada yang namanya interior designer yang hadir kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itulah analoginya. Luar biasa. Oke. Menarik ya. Tapi kalau teman-teman yang lain pengen, nah lo tuh ada jadwalnya juga nggak sih, Cep? Misalnya lo live tiap hari? Ada, aku biasanya live tuh tiap hari Senin sampai Jumat sih sebenarnya dari jam 10. Ngalahin kita lo, Cep. Iya. Kita aja kadang-kadang hari Senin, Rabu, Jumat jam 10 pagi, hari Selasa itu jam 19.30 sama Selasa sama Kamis 19.30 malam. Oh gitu, oke tuh. Jadi bisa langsung lihat aja tuh cetak biru anak Anda kalau misalnya teman-teman pengen dibacain gitu ya. Tapi ini aman gak sih, Cep? Misalnya kalau mau ngirimin data-datanya kayak tanggal lahir, terus udah gitu jamnya. Gua nggak perlu nama soalnya, jadi aman sebenarnya. Nggak perlu nama. Nggak perlu nama. Yang penting ada tanggal lahirnya, kota lahir, jam lahir. Kalau jam lahirnya nggak tahu pun sekitar jam berapa itu lebih bagus. Jadi setelah aku bacain ini sebenarnya tingkat akurasinya hampir rata-rata 90% Mel. Udah cukup lah sebenarnya. Biar kita nggak godek atau kita oleng, palingnya kita punya pegangan balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Iya, mungkin beberapa yang harus di-highlight ya. Nanti kalau maaf banget karena keterbatasan waktu, minggu depan nanti kita coba untuk kolaborasi lagi sama Ocep. Nanti sama siapa tadi, Cep? Kohen. Kalau Kohen bisa besok atau lusa, that would be good. Teman-teman juga kita bisa, ya ibaratnya gini ya, ini bukan ngelmu ya guys, ini adalah nah itu dia ada Kohen. Kita itu trying to understand and knowledge ourselves. Sebelum kita mengerti dan mengenal dunia, lu kan pengen explore the world ala Dora kan, Say. You need to explore yourself dulu. Apalagi saat kita belum selesai dengan diri kita, ternyata Tuhan sudah menghadirkan hadiah, ada anak-anak yang datang dengan tanggung jawab yang sangat kompleks. Jadi kalau mama atau papa tidak selesai dan beres dan mengerti siapa dirinya, kayaknya akan susah banget tuh untuk kita juga bisa taking care anak-anak kita gitu. Betul, benar. Jadi pokoknya ini tuh menarik banget ya gitu. Jadi bukan hanya cuman aku dan Melanie share juga, tapi mudah-mudahan ini tuh hari ini bisa membawa manfaat buat teman-teman juga supaya bisa kenal sama diri kita sendiri dulu. Kayak tadi kan Kohen bilang gitu ya, kita aja dulu yang ngerti, baru kita bisa paham juga ya pasangan kita juga, anak-anak juga, orang lain juga, bahkan nanti untuk yang lebih luasnya lagi gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa kenapa sih nih gue partneran sama dia secara bisnis kok nggak cocok ya, kok gue susah ya ngomong sama dia, itu bisa kepakai di situ juga. Bahkan untuk secara human resource nih, punya Anda bekerja sebagai seorang HRD gitu ya, Cep gitu ya, gimana caranya gue bisa ngomong ke orang-orang ini gitu, itu bisa membantu juga. Jadi sebenarnya ini tuh manfaatnya banyak banget sih, belajar soal human design ini gitu. Itu kayak misalnya kemarin kan waktu lu naikin Inback ya, Indra Bekti ya. Iya. Gua akhirnya jadi ngerti kenapa dia harus mengalami itu semua. Gue sempat ngintip gue nyari kalau di browser kan ada nyari lah tanggal lahirnya. Iya. Itu karena salah satunya dia punya profil 3. 3 itu martir. Profil 3 ini martir, Mel. Kayak Lucy itu martir. Kalau martir itu orang yang nggak bisa dibilangin, Mel. Lu mau ngomong 1000 pakai cabe 100 gitu, nggak bakal didengerin. Dia harus ngalamin sendiri. Baru dia percaya. Sendiri is my life team. Nggak enak tapi jadi martir karena ya dia harus mengalami dulu gitu. Harus eksperimental dulu. Tapi itu udah human design-nya ya, Bo? Udah. Jadi mau digimanain,
sama emaknya diomelin, sama lu diomelin, enggak, pasti tambeng udah. Dia harus ngalamin dulu, oh ternyata yang namanya diputusin pacar kayak gini gitu, baru berasa dia. Makanya kadang-kadang kita kan suka bilang dasar tuh ya si A kepala batu udah nggak bisa, udah dibilangin ke tambeng ini ono. Nek, bukannya dia nggak mau, human design badannya udah begitu. Kalau dia palanya bocor ibaratnya, baru oh nggak boleh ternyata. Itu yang 3 Mel. Kalau bekti itu 35, 5-nya itu heretik. 5 tuh heretik. Heretik tuh idealis banget. Jadi udah dia martir, terus dia idealis. Lu kebayang nggak keras kepalanya kayak apa? Amat, ya Allah, bekti. Oh oke, ngerti. Kadang si bekti tuh kelihatan luarnya tuh kayaknya secara karakter ya kelihatannya kayaknya orangnya easygoing, asik. Tapi ternyata kan itu layer luar ya. Dalamnya tuh human design-nya kan nggak kelihatan ya. Iya, dia martir sama heretik. Lu bayangin deh kalau yang namanya heretik itu, gue bisa punya contoh. Tahu Adolf Hitler kan? Iya. Orangnya biasa aja kan? Dia profilnya 5 sama 1. Satu apa tuh? Investigator, kayak detektif. Nah, orang-orang yang profil 1 ini, Lucy itu 1/3. Investigator sama martir. Makanya kalau dia mau tahu segala macam, dapet dia. Orang bohong, ketahuan, nggak tahu dari mana, pokoknya dia jago untuk nyari begituan. Pit, hati-hati ya Pit. Punya orang ini. Ketahuan, dia tahu banget, nggak tahu gimana caranya, pokoknya dapet aja. Termasuk kalau mau belajar apapun, dia risetnya emang jago. Kebetulan kalau anak gue 1/5 sama kayak Hitler. Jadi diam-diam, tapi dia tambeng banget. Tapi gue setuju sih, kan kayak Lucy sekarang juga untuk dia bisa ngobrol sama rider yang ibaratnya ngelontok rider senior. Itu kan kalau orang gak research, ibaratnya you gonna look full gitu kan. Itu makanya. Research banget anaknya. Akhirnya ngerti kan kenapa dia punya kelebihan itu. Makanya tiap orang sebenarnya sama yang Maha Kuasa ini udah dikasih talenta. Sadar atau enggak masalahnya. Kadang-kadang sesuatu yang masalah riset ini kan bukan kelihatan ya, nggak kelihatan gitulah. Maksudnya kalau orang lihat tuh, biasa aja kayak gitu. Di sekolah kan nggak diajarin orang yang jago riset dihargai, enggak. Yang dihargai yang punya istilahnya dia jago olahraga atau jago matematik. Tapi kalau buat yang kayak gini ngelit orang lain segala macam kan nggak ada. Makanya peranan orang tua di sini sangat penting untuk anak-anak ini sadar. Ya kan? Keren. Ocap, thank you loh buat hari ini, seneng banget karena sama-sama. Banyak banget pelajaran. Jadi sekali lagi teman-teman akhirnya mengerti ini bukan cek kodam ya. Ini memahami. Sharing aja lah, belajar sama-sama kita. Tapi nanti kita akan minggu depan kita coba live lagi sama Ocap sama Kohen juga gitu ya Mel. Seru sih gitu, terutama buat lu tuh biar ketemu Kohen karena lu yang paling sering gitu kan membakar diri sendiri untuk bisa mengisi orang lain. Nah tuh. Kalau dalam hidup tuh cuma, kalau menurut aku ya, aku cuma punya tiga tingkatan yang emang harus masuk ke situ dan kita jalanin, Mel. Yang pertama itu lu pasti masuk ke love for self. Artinya egois dulu, dimulai dari situ. Habis itu masuk ke strata kedua menurut aku ya, love for others. Jadi orang lain kitanya enggak sebenarnya. Itu sama dengan yes keluar, enggak no ke dalam. Nah, ada satu lagi ternyata love for all. Jadi kita termasuk include di dalamnya bahwa kita yes keluar, yes ke dalam juga. Siap. Ada Iwet tadi, good morning Kakak Iwet. Nanti kapan-kapan Iwet kita ajakin live untuk membaca human design. Iwet juga very itu boleh, yang orang-orang itu kita undang-undangin aja, boleh. Menarik tuh. Dia apa ya kira-kira Iwet ya, project apa generat? Nanti deh, jangan-jangan vibrator. Vibrator. Kagak ada, gila. Ya udah, kita sekarang siap-siap makan siang. Udah jam 12 siang nih di sini. Udah jam 12 ya? Di sini jam 12 siang. Terima kasih banyak Ocap. Kita ketemu lagi insya Allah. Aku hari Rabu soalnya di airport. Kita WhatsAppan ya. Udah pulang Rabu. Oh ya udah, kalau gitu besok ya Selasa masih bisa kan? Besok kita jumpa jam 7 sampai jam 8. Jam berapa sih kita live deh? Jam 8. 9, ya Allah. 8 sampai 9. Kalau gitu tanyain Kohen deh, kalau Kohen besok bisa, besok aja gas Kohen. Soalnya Lucy Rabu dia terbang tuh, ya. Tapi besok tentatif ya, kalau aku jadi ke Blue Mountain. Pokoknya kalau sama Lucy harus experience yang dadak-dadakan, harus siap. Gitu, kita dari awal tuh makanya lo bilang kenapa gue sama Lucy nggak berantem, karena dari awal udah nyeting kita mama ya. Kalau tiba-tiba berganti, gue mau ke Blue
banget. Lu pakai ini asal lu jangan kebelu film ya, say. Soalnya dia baru nyampe nih gitu. Gue kan udah mau seminggu kan gitu. Dia baru nyampe masih leleye, masih menyesuaikan. Kok udah jam sini soalnya, udah lapar nih jam segini gue. Oke guys, terima kasih buat hari ini. Semoga ada satu value yang bisa kalian dapetin dari obrolan ML bersama dengan Ko Ocep. Oke, sampai ketemu lagi ya, geng. Thank you Ocep. Thank you semua. Bye bye.